perlu saya tanyakan, karena kan ketika menjelang penetapan atau presiden memutuskan siapa Menko Polhukam, nama Pak Mahfud muncul juga, Pak. Ya. Tapi lalu ada sejumlah media mengatakan bahwa Pak Mahfud itu didatengin oleh satu atau dua tokoh pemerintahan menanyakan, tapi lalu Pak Mahfud mungkin jawabannya tidak tegas atau apa, lalu disimpulkan tidak berminat atau apa. Bagaimana persisnya, Pak, supaya publik tidak muncul informasi yang tidak jelas di luar? Ya, baik. Saya agak kaget ketika bocor halus tanggal 13 September itu bercerita. Pada waktu itu Menko Polhukam belum ada, tapi masih kosong karena Pak BG sudah diberhentikan. Calonnya untuk mengganti masih belum ada dan dirangkap oleh Pak Safri ya. Ya. Nah, tiba-tiba 13 September itu bocor halus bercerita podcast bahwa bocor halus ya. Podcast bocor halus Tempo ya. Ya. Bercerita bahwa Pak Mahfud sudah dihubungi tapi tidak memberi jawaban. Saya kaget, tahu dari mana ini? Gitu kan? Tahu dari mana ini? Karena ini benar, saya dihubungi. Benar, saya dihubungi, tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa. Kok bisa tahu nih bocor halus? Ini halus betul maksudnya. Yang tahu kan hanya saya. Bersama pihak yang jenderal yang menghubungi saya itu. Jenderal ya? Iya. Oke, jenderal. Sangat senior gitu. Jadi betul tanggal 9 September itu saya tanggal 8 September malam itu ditelepon ya. Tanggal 7 September? Iya, 7 September malam saya ditelepon. Oh, berarti malam menjelang pelantikan. Menjelang pengumuman reshuffle. Menjelang pengumuman reshuffle. Saya ditelepon. Pak Mahfud di Jogja, di Jakarta? Di mana? Saya di Jogja. Ke sini katanya. Oleh sang jenderal. Oleh sang jenderal. Ke sini saya dapat. Saya di Jogja, Pak. Saya besok kuliah dulu, saya bilang. Lalu terus kapan pulang? Saya besok lusa pulangnya, gitu. Tanggal 8 saya tetap di Jogja, tapi sorenya ke sini, baru tanggal 9 ketemu. Ini Pak Mahfud ceritakan udah lewat masalahnya. Ya, karena sudah lewat. Okay. Dia bilang begini, Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud. Kata jenderal senior ini? Iya, iya. Saya tidak perlu sebut jenderalnya, tapi yakinlah karena bocor halus. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Saya tahu dari orang yang tahu, katanya. Kamu ini halus betul, halus betul. Bilang. Iya. Jadi kalau mau tanya ke bocor halus saja siapa jenderal. Iya. Terus saya bilang, saya tidak jawab. Ketika apakah Pak Mahfud mau ke situ gitu. Saya tidak jawab karena apa? Karena begini, saya dulu kan sudah menyatakan komitmen. Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak. Itu standar etik. Standar etik saya sudah diumumkan tanggal 22 April ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, Bapak mau masuk nggak? Ini standar etik. Iya. Etikanya itu yang menang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya tidak mungkin saya ingin masuk ke situ, tidak etis gitu. Kecuali saya bilang nanti ada pembicaraan apa. Kalau memang di sana tidak ada sama sekali gitu, baru ke saya. Tapi kan banyak yang lebih hebat dari saya di sana, banyak yang sudah berjuang. Jadi oleh sebab itu pada saat ditanya oleh jenderal itu saya enggak jawab. Saya bilang nanti adalah kita pikirkan gitu. Kan kabarnya kan masih akhir Oktober apa gitu ya. Jadi jawabannya agak mengambangkan. Ngambang saya tidak bilang. Anda nggak enak juga menolak. Nggak enak menolak. Kalau menolak sombong banget nih orang. Tapi kalau mau nggak tahu diri juga nih orang kan gitulah.